Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun hal yaqulu sayyidi, bab apakah mengucapkan tuanku, wahai tuanku. Bab apakah seseorang mengucapkan wahai tuanku. Maksud seseorang di sini artinya budak. Artinya apakah budak berkata kepada majikannya, wahai sayyidku, wahai tuanku. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj bin Minhal qal haddatsana Hammad bin Salamah an Ayyub wa Habib wa Hisham an Muhammad an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yaqulanna ahadukum abdi wa amati wa la yaqulanna al-mamluku rabbi wa rabbati wal yakul fataya wa fatati wa sayyidi wa sayyidati kullukum mamlukun war rabbu Allahu azza wa jalla. Telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Minhal, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ayyub, Habib dan Hisham, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, janganlah salah seorang dari kalian berkata, wahai hambaku yang laki-laki dan wahai hambaku yang perempuan. Dan janganlah seorang budak berkata, wahai Robku yang laki-laki, wahai Robku yang perempuan. Hendaknya mengatakan pelayanku yang laki-laki dan pelayanku yang perempuan, sayyidku dan sayyidati, tuanku yang laki-laki dan tuanku yang perempuan. Kalian semua adalah hamba dan Rob yang sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini hadisnya Bapak, ini pernah kita singgung dalam Kitab Tauhid ya, mirip hadisnya dari Abu Hurairah. Nabi di sini menyatakan, janganlah salah seorang dari kalian berkata hambaku yang laki-laki abdi wa amati dan hambaku yang perempuan. Jadi majikan jangan berkata kepada budaknya hambaku. Ini kalau laki-laki abdi, kalau perempuan amati, hambaku yang perempuan. Jangan seperti itu. Terus jangan juga seorang budak berkata kepada tuannya, majikannya, Robku, wahai Robku. Ini kalau laki-laki, kalau perempuan Robbati, artinya sama, Rob ya. Nah, jangan berkata seperti itu. Terus apa yang harusnya dilakukan, diucapkan? Nabi memberikan solusi di sini. Kalau majikan ingin berkata kepada budaknya, jangan berkata abdi, hambaku, jangan, tapi katakanlah fataya wa fatati, pelayanku yang ini laki-laki, pelayanku yang perempuan. Ini kalau majikan kepada budak. Kalau budak bagaimana berkatanya? Kata Nabi, sayyidku untuk yang laki-laki, kalau perempuan sayyidati, atau kalau orang Indonesia jadi siti. Nah, siti itu dari kata sayyid Bapak ya. Nah, kenapa yang semua tadi dilarang oleh Nabi? Karena kata Nabi, semua kalian adalah hamba, budak. Budaknya Allah. Dan Rob yang sesungguhnya adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, ini makna hadis tadi. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, seorang majikan dilarang berkata kepada budaknya, hambaku. Begitu juga budak dilarang berkata kepada majikannya, Robku. Nah, ini kalau konteksnya ngajak bicara. Adapun kalau berita, kabar, maka sudah kita bahas boleh. Misalkan seorang majikan tanya tentang seorang, ini siapa ini? Lalu dia jawab, ini adalah hambaku, budakku. Itu boleh.
Atau seorang budak ditanya oleh seorang, siapa itu orang yang ada di depan sana? Oh, itu adalah Robku, majikanku, maka itu boleh. Tapi yang nggak boleh itu kalau berkata kepada orangnya, kepada budaknya atau majikannya, wahai Robku, wahai hambaku. Inilah yang tidak diperbolehkan. Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari hadis ini juga, hadis ini merupakan dalil tentang adanya saddu dzara'i, menutup pintu yang mengantarkan pada yang diharamkan. Makanya Nabi melarang seorang hamba, seorang budak berkata kepada majikannya Robku, dan juga melarang budak majikan berkata kepada hambanya hambaku. Ini sebagai bentuk pencegahan agar jangan mengantarkan pada yang diharamkan. Saddu dzara'i itu. Lalu ketiga yang bisa kita petik, faedah ketiga yang bisa kita petik dari hadis tadi juga, hendaknya seorang muslim mengucapkan perkataan yang baik dari sisi lafalnya maupun maknanya. Ini sama seperti perkataan sebelumnya. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini juga, siapa yang melarang orang lain dari sesuatu hendaknya menyebutkan jalan keluarnya. Ketika kita melarang orang lain dari suatu perbuatan yang terlarang, sebutkan juga perbuatan yang diperbolehkan sebagai jalan keluarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.